Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai penyebab puyuh stres dan cara menanganinya. Oke, ada beberapa faktor yang menyebabkan puyuh stres ya. Dan itu ketika puyuh stres kita juga pasti stres karena mereka tidak bertelur, dan itu bahkan sulit kita untuk pemberian pakan ya, karena memang hasil daripada telur itu untuk membeli pakan mereka. Nah, ketika mereka stres, kita juga stres karena tidak ada penghasilan yang bisa membeli pakan daripada puyuh itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama, faktor bunyi. Nah, bunyi yang keras ya. Bunyi yang keras itu menyebabkan puyuh stres karena puyuh kaget. Nah, bunyi apa saja itu? Yang pertama, petir. Yang kedua, pada saat kita memperbaiki kandang. Nah, kita memperbaiki kandang itu kan bisa saja kita memaku sesuatu itu bisa menimbulkan bunyi dan bisa menyebabkan puyuh stres. Contohnya saya kemarin memaku ini ya, ini saya paku dan saya paku pada sore hari. Saat saya paku sore hari, besoknya mereka tidak bertelur. Jadi mereka tidak bertelur sehari. Oke, yang berikut, telat pemberian pakan dan minum. Kalau pemberian pakan 1 hari 2 hari telat, itu bisa menyebabkan puyuh stres ya, karena badan mereka pun turun dan itu menyebabkan mereka tidak bertelur. Sedangkan kalau minum tidak bisa telat 15 menit saja, karena memang minum itu fatal ya. Telat pemberian minum itu kepada puyuh itu fatal, karena puyuh itu lebih sering minum dibandingkan makan. Oke. Kemudian tikus. Nah, tikus ini bisa menyebabkan puyuh stres dan juga bisa menyebabkan kematian terhadap puyuh. Kemarin ada tikus ya, ada salah tikus yang masuk ke kandang saya. Mereka nggak tahu ya, mereka lewat atas atau gimana, cuman saya dapati mereka sudah di atas ini. Nah, besoknya ada beberapa puyuh saya mati, 2 ekor. Di sini 1, sini pas di sini 1, sama di bagian sini 1. Ini. Nah, 2 ekor mati. Itu. Jadi hati-hati ya ketika dimasukin tikus kandang, hati-hati karena itu bisa menyebabkan puyuh stres dan tidak bertelur. Kemarin punya saya di sini 1 mati, di sana 1 mati. Nah, di sini biasanya telurnya 38 karena mereka ada 40 ekor, 38 ekor. Ini tinggal 33 ekor. Nah, di sini yang biasanya 38 juga tinggal 35 telurnya. Jadi fatal. Nah, seandainya itu sudah terjadi, kita telat pemberian minum dan makan, bagaimana solusinya? Nah, kemarin juga saya pernah mengalaminya ya, pemberian telat pakan dan minum. Ketika telat makan, puyuh stres tidak sampai seminggu, paling hanya 3 hari lah. Itu bisa mengatasinya. 3 hari mungkin mereka sudah bertelur seperti semula. Tapi kalau telat minum, mereka bisa sampai seminggu, bahkan seminggu lebih tidak bertelur. Nah, jadi itu fatal sekali. Nah, bagaimana cara menanganinya? Yang pertama, saya pagi harinya saya menggunakan Vitastres. Paginya saya menggunakan Vitastres, malamnya saya menggunakan M4. Itu selama seminggu saya kasih ke mereka ya, tiap hari selama seminggu. Tiap hari selama seminggu. Jadi sehari saya kasih Vitastres sama M4, telur mereka besoknya sudah mulai bertambah. Nah, jadi itu selama seminggu bisa kembali ke semula. Kita menggunakan Vitastres. Nah, kemudian pakannya harus kita menggunakan pakan pabrikan. Jadi harus menggunakan pakan pabrikan biar telur mereka kembali normal. Seperti itu. Oke, yang berikut untuk mengatasi bunyi. Jadi untuk mengatasi bunyi itu kita harus ada yang namanya terapi suara. Bagaimana cara kita melakukan terapi suara ya? Nah, cara kita melakukan terapi suara yaitu menggunakan radio. Nah,
dengan menggunakan radio itu bisa jadi terapi suara untuk burung puyuh. Biasanya kalau burung puyuh yang tidak terapi suara, ketika kita bersuara begini, mereka lari-larian ya, mereka ribut, pasti lari-larian ke sana kemari, ada yang lompat, ada yang nabrak-nabrak kawat ram ini. Nah, itu kalau kita tidak terapi suara. Tapi kalau ketika kita terapi suara, biarpun kita bersuara seperti ini, mereka diam saja, mereka tenang, mereka aman. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf kalau pembahasan saya agak sedikit bertele-tele. Nah, jadi mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.